Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang normalisasi. Dalam hal boleh dikatakan ini pengantar normalisasi dulu ya. Jadi konsep-konsep yang berkaitan dengan normalisasi. Nanti adapun tahapan-tahapan normalisasi nanti pada video berikutnya akan saya jelaskan. Nah, ini konsep ini perlu kita pahami dulu karena ini sangat penting untuk memahami normalisasi. Ini secara definisi kalau normalisasi itu merupakan sebuah teknik membangun logical design ya, sebuah basis data, teknik pengelompokan atribut ya dari suatu relasi atau tabel sehingga membentuk struktur relasi atau tabel yang baik ya, tentunya tanpa redundansi ya, redundan lah, dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar. Normalisasi ini juga sebagai proses untuk mengubah suatu tabel yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah tabel atau lebih untuk menghilangkan atau meminimalisasi masalah tersebut ya, atau yang biasa sering kita kenal dengan istilah anomali ya. Ini secara garis besar sebenarnya normalisasi itu prosesnya ya. Proses normalisasi itu adalah yang pertama data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Kemudian apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal ya. Jadi sebenarnya secara sederhana normalisasi itu bekerja berdasarkan tabel yang ada. Kemudian yang kedua dari tabel itu kira-kira harus dipecah atau didekomposisi atau dipecah ke dalam beberapa tabel untuk membentuk tabel yang optimal ya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebelum masuk ke tahap-tahap normalisasi, jadi ada beberapa konsep ya yang berkaitan dengan normalisasi perlu kita pahami dulu, gitu ya. Karena kalau ini nggak kita pahami nanti untuk tahap-tahap normal 1, 2, 3, minimal 3 itu nanti nggak akan kita pahami dengan baik. Nah, yang pertama konsep yang pertama ada yang namanya ketergantungan fungsional, gitu ya. Jadi ini secara pengertian dulu. Jadi atribut Y pada relasi R dikatakan tergantung fungsional atau bergantung secara fungsi pada atribut X. Biasa kita tulis seperti ini ya. Rx panah RY itu kita baca Rx menentukan RY gitu ya, atau atribut X menentukan atribut Y, atau boleh juga dibaca Y itu tergantung secara fungsi terhadap X. Ya mungkin paling sederhana misalnya kalau kaitan dengan mahasiswa kan ada tabel NIM gitu ya. NIM itu dia menentukan nama gitu ya. Contoh saja, contoh sederhana. Jadi ini menentukan nama. Jadi sebenarnya ketergantungan fungsional itu dia ini berbicara tentang sebenarnya primary key sebenarnya yang sebelah kiri ini. Dia ngomongin yang dia bahas itu, yang dia fokuskan itu yang sebelah kiri ini primary key sebenarnya. Jadi ini menentukan nama.
Atau bisa juga kita baca nama itu bergantung secara fungsi terhadap NIM gitu ya. Itu mungkin untuk memahami ini ya, bahasa ini, ketergantungan fungsional ini. Misal terdapat ini, anggaplah ada tabel seperti ini, kita sebut ini tabel pemasok lah gitu, pemasok barang. Nanti ada atributnya gitu ya, ada atau apa, atau kolomnya ada nomor pemasok, ada nama pemasok. P01 namanya ini baharu, P02 sampai P03 namanya adalah ini harapan. Nah, kalau kita lihat ini atribut nomor pemasok itu menentukan nama pemasok. Maka bisa kita tulis seperti ini, nomor pemasok panah nama pemasok. Artinya kita baca ini, nomor pemasok itu menentukan nama pemasok. Atau dengan kata lain, nama pemasok bergantung secara fungsi terhadap nomor pemasok. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketergantungan fungsional ini fokusnya itu sebenarnya ke primary key-nya ini, primary key-nya ya. Jadi yang sebelah kiri ini primary key-nya gitu ya. Karena primary key itu menentukan atribut yang lain. Nah, itu secara sederhana ketergantungan fungsional itu sebenarnya dia lebih memfokuskan primary key-nya. Terus yang kedua, ada istilah nanti ada ketergantungan fungsional secara penuh gitu ya. Ada lagi nanti secara parsial gitu. Karena nanti ketika normal kedua nanti, normalisasi kedua ketika nanti Anda baca itu kan harus atributnya itu harus bergantung secara penuh. Atribut tentunya selain primary key itu harus bergantung secara penuh terhadap primary key. Tapi kalau ada atribut bukan primary key yang tidak bergantung secara penuh, artinya hanya sebagian saja, nah itu tidak memenuhi normal kedua, artinya harus dipisah dari itu. Contoh misalnya ini kita baca definisinya dulu ya. Jadi atribut Y dikatakan tergantung fungsional penuh pada atribut X, tentunya pada relasi atau tabel R ya, jika Y tidak tergantung pada subset dari X. Subset ini bagian dari X. Bila X adalah key gabungan, ini yang dimaksudnya key gabungan itu dalam satu tabel itu primary key-nya itu lebih dari satu gitu ya. Jadi sekali lagi ketergantungan fungsional penuh ini atribut yang bukan primary key itu harus bergantung secara penuh terhadap primary key. Primary key-nya dalam hal ini primary key-nya itu adalah lebih dari satu ya, minimal dua biasanya, minimal dua. Sebagai contoh misalnya ini ada tabel seperti ini, anggaplah ini tabel kirim barang kita namakan, terdiri dari nomor pemasok, nama pemasok, nomor barang, jumlah. Ini atributnya. Nah, dalam hal ini yang bertindak sebagai primary key-nya itu adalah kombinasi dari ini, nama pemasok dan nomor barang. Jadi kalau Anda menganggap bahwa ini nomor pemasok aja Pak sebagai primary key-nya, ya maka nanti nggak unik dia. Karena ketika P01 malah bisa bernilai di barisnya itu malah berbeda. Baharu B01, P01 yang ini baharu B02 kan berbeda. Padahal primary key itu kan harus unik dia. Ketika sama halnya dengan NIM, ketika dipanggil NIM yang 001 ya record atau baris 001 juga sama dengan yang di atasnya. Ini kan berbeda ini. P01 yang di atas dengan yang di bawah kan ini kan berbeda. Kalau kita menganggap P01 itu sebagai primary key, berarti dia bukan primary. Sama halnya nomor barang, kalau kita nomor barang saja kalau kita anggap ini sebagai primary key, misalnya di sini ada B02 yang di sini berbeda dengan B02 yang di sini, recordnya yang saya maksud ya. Gitu ya. Nah berarti kan dia nomor barang itu bukan primary key.
Primary key-nya itu adalah gabungan dari nomor pemasok dan nomor barang, gitu ya. Nah, ini baru primary key. Nah, kita lihat di sini nomor pemasok, nomor barang, ini sebagai primary key-nya, kemudian dia menentukan jumlah. Jadi atribut jumlah, Anda perhatikan, itu dia bergantung secara penuh terhadap apa namanya primary key-nya gitu ya. Anda perhatikan di sini kalau primary key-nya P01 B01 ini 1000 gitu ya. P01 B02 1500. P01 B03 primary key-nya maka nilainya 2000 dan seterusnya. Jadi ini dia jumlah ini dia bergantung secara penuh. Nah, tapi coba kita perhatikan nomor pemasok, nama pemasok. Nama pemasok ini dia hanya bergantung kepada nomor pemasok. Padahal nomor pemasok itu bukan primary key, tapi dia bagian dari primary key tadi yang dikatakan subset dari primary key gitu ya. Jadi sekali lagi, nama pemasok hanya bergantung kepada fungsi secara fungsi kepada nomor pemasok. Nah, inilah yang dinamakan dengan ketergantungan parsial gitu ya. Jadi dia tidak bergantung kepada primary key. Nomor pemasok bukan primary key dalam tabel ini, tapi dia hanya bagian dari primary key. Nah, inilah yang dinamakan ketergantungan parsial. Jadi nama pemasok ini ketergantungannya secara parsial. Nah, karena dia ketergantungan secara parsial, maka dalam normalisasi nanti yang kita pelajari mungkin video berikutnya ini tabelnya harus dipisah gitu ya. Nomor pemasok, nama pemasok ini satu tabel tersendiri, tabel yang satu lagi ya nomor pemasok, nomor barang, jumlah. Jadi dia mengeluarkan nama pemasok aja. Nah, itu yang namanya ketergantungan secara penuh, ketergantungan fungsi secara penuh dan ketergantungan fungsi secara parsial. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang namanya istilah ketergantungan transitif. Nah, kita baca definisi. Ini sebenarnya transitif ini kalau dulu pernah kita belajar tentang silogisme itu kan artinya sama sebenarnya. Jika X maka Y, jika Y maka Z. Maka kesimpulannya ya jika X maka Z. Ini konsepnya sama. Jadi atribut Z pada relasi R dikatakan tergantung transitif pada X. Nah ini. Jika atribut Y tergantung pada atribut X dan atribut Z gitu ya. Jadi sekali lagi jika atribut Y tergantung pada atribut X, kemudian pada relasi R dan atribut Z. Jadi contohnya misalnya ini ya, jadi transitifnya seperti ini. Jadi X menentukan Y, kemudian Y menentukan Z, ya maka kesimpulannya X juga menentukan Z gitu ya. X juga menentukan Z. Kesimpulannya adalah Z ini Y ini selain dia bergantung kepada X ini selain dia menentukan Y, dia juga menentukan Z kan gitu ya. Jadi nah ini namanya transitif seperti ini. Ini sebenarnya ini yang dinamakan transitif. Contohnya misalnya ini. Misalnya ada tabel seperti ini, ada nomor pemasok gitu ya. Kode kota, tentunya kode kota pemasok ini maksud kota, nomor barang, jumlah. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini yang menjadi primary key-nya adalah nomor pemasok dan nomor barang ya gitu ya. Ini sebagai primary key-nya. Nah, kita coba analisa apakah ada ketergantungan transitif di sini. Anda lihat di sini nomor pemasok dia menentukan kode kota. Itu yang pertama, gitu kan. Kemudian yang kedua, nah kode kota ini juga menentukan kota. Menentukan kota.
Maka kesimpulannya ya nomor nomor pemasok juga yang menentukan kota. Artinya dalam hal ini nomor pemasok itu selain menentukan kode kota juga menentukan kota. Nah, ini ada ketergantungan transitif di sini, ada ketergantungan transitif. Maka dalam normalisasi itu nanti ini dipisah ini tabelnya. Kalau kita ngomongin normalisasi ketiga, ini sebenarnya dia ngomongin ketergantungan transitif ini poinnya normalisasi ketiga ini sebenarnya poinnya ini ketergantungan transitif ini. Jadi nanti yang dipisah ya tabel pertama kode kota kota. Tabel yang kedua nanti nomor nomor pemasok kode kota, nomor barang jumlah kotanya aja yang nggak ada. Jadi untuk menghilangkan ketergantungan transitif tadi. Oke, mungkin apa namanya untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.